Biar Kau yang menguduskan setiap hati kami, dan biar Kau yang mengurapi setiap hati. Biar kami duduk di kaki-Mu seperti Maria yang duduk di kaki-Mu dan mendengarkan Kau berbicara. Biar saat ini biar kami seperti Maria dan duduk di kaki-Mu, mendengarkan setiap sabda firman. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kudus tak bercacat selalu. Tuhan kita berdiri. Mari kita siapkan hati kita, bahwa hati kita, hidup kita masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Kudus, tak bercacat celah dari hadapanmu, yang sangat mencinta seluruh hidupmu. Wow.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada malam hari ini Engkau menyentuh hati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kami manusia lemah, kami manusia berdosa, tapi anugerah Tuhan itu yang memberikan kami kemampuan. Dan anugerah-Mu cukup bagi kami saat malam hari ini Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, biarlah kami ada dalam kekudusan Tuhan. Kami ada dalam penghormatan terus kepada Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, hamba manusia berdosa. Tapi anugerah-Mu cukup bagi hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di Tuhan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dikenal maka menjadi tidak sayang. Di Tuhan, karena saya mengarasi kebenaran pengalaman saya di BSD, di BPS, dan saya terlibat juga di dalam penulisan artikel-artikel di media sosial, dan artikel-artikel saya cukup menarik, cukup menantang, cukup menggugah, dan cukup banyak diprotes oleh orang. Memang hidup ini harus berbeda, saudara. Kalau kita ingin terkenal, ingin viral, saudara ya, orang berjalan lurus, saudara berjalan miring gini. Hah? Orang berjalan lurus, saudara berjalan miring aja begini terus, pasti terkenal. Gini, kalau ke sana gini, saudara ya. Jadi pasti terkenal. Nah, karena saya lihat hidup ini memang harus berbeda, tapi tidak berbeda dari sudut pandang firman Tuhan. Kita tetap harus berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Itu perkenalan singkat saya. Kalau ada mau tanya, istri saya dua anaknya yang dua, saudara ya. Jangan salah pikir, istri saya dua anaknya. Kalau istri saya satu, saudara, satu laki-laki, anak saya satu perempuan. Yang paling besar perempuan, yang kedua laki-laki. Jadi jangan berpikir itu istrinya dua, enggak, istri saya dua, anaknya. Jangan terlalu tekan, saudara. Jadi hidup ini kita harus bawa enjoy ya, kita bawa santai, tapi ya terlarang. Puji Tuhan. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita menilai hidup kita di tahun 2021 yang lalu, dan kita menilai kualitas kehidupan kita, tingkat kepuasan kita terhadap hidup kita, nilainya antara 0 sampai 100. Siapa di sini yang memberikan nilai hidupnya 75 sampai 100? Ada. Yang memberikan nilai hidupnya, kepuasan hidupnya selama tahun 2021 antara 75 sampai 100. Ada? Ada yang di atas 50 tapi di bawah 75, ada? Ada? Nggak ada ya? Ada yang di bawah 50? Ada yang tidak hidup di tahun 2021, ada? Nggak ada, semua hidup ya, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara menganggap nilai hidupmu mungkin cuma 50 ke bawah, maka saudara tidak perlu khawatir. Karena kita punya dua alasan. Pertama, tahun ini kita masih bisa Pak remedial, saudara ya. Ya, tahun ini kita masih bisa remedial. Kalau anak kita ujian, nilainya di bawah standar KKN, maka dia akan ikut apa namanya?
Nah, kalau hidup kita berubah di tahun 2021, tahun 2022 ini menjadi tahun remedial bagi kita. Jujur, kalau saya menilai hidup saya di tahun 2021, maka saya memberikan nilai, ini jujur, di bawah 60. Boleh. Ada di sini yang di atas 60. Berarti saudara lebih rohani dari saya. Berarti yang di atas 50. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau boleh saya menilai hidup saya di bawah 60. Karena saya lihat ada persoalan-persoalan yang begitu berat. Ada saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan tanpa kita membutuhkan menceritakan kepada orang lain untuk kita bercerita dengan Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini kita harus memulai hidup kita. Ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari. Kita harus memulai hidup kita dengan semangat yang baru. Tingkat kepuasan kita yang begitu rendah terhadap kehidupan kita di tahun yang lalu, atau mungkin saudara bertanya-tanya, apakah hidup kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik di tahun ini? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi Tuhan pasti tahu. Yang satu yang pasti adalah Tuhan bisa jadikan hidup kita. Kita bisa menjadikan Tuhan menjadi tempat berharap. Amin. Tuhan kita bisa jadikan menjadi tempat berharap. Coba kita buka kitab kita di dalam Pelakatan pasal yang ketiga ayat ke-21 sampai 24. Kita akan berbicara sekitar pengharapan dari kasih. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini mungkin agak berbeda dari yang lain. Mungkin kita sering membaca firman Tuhan ini dan kita mengerti, tapi malam hari ini saya akan menerangkannya dari sudut pandang yang berbeda sehingga saudara bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, Pelakatan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 24. Saya minta yang baca yang ganjil, yang nilai hidupnya 75 sampai ke atas ya. Yang ayat yang genap, yang nilai hidupnya 75 ke bawah. Oke, saya hitung hitungan ketiga. Yang menganggap nilai hidupnya 75 ke atas boleh dibaca ayat yang ganjil. 2, 3. Tetapi hanya yang diperhatikan oleh sebab itu akan berharap. Yang nilai hidupnya 75 ke bawah, baca bersama-sama saya ya. Bersama-sama saya. Ayat yang ke-22. Oke, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Lanjut. Oh iya, 75 ke atas mana nih? Dia pasti besar kesetiaan. Baru dia pasti besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saya baca sekali lagi dari atas, teman-teman. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, saya akan mendekati teks ini dari 3 pendekatan. Pertama, saya akan berbicara tentang latar belakang. Yang kedua, saya akan berbicara tentang cara pandang yang benar ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Karena cara pandang yang benar ini akan menentukan kualitas hidup kita. Dan yang ketiga adalah cara pandang seperti apa yang harus kita miliki untuk menghadapi hari-hari yang akan kita lalui, yang akan membuat kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Nah, oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini mungkin agak panjang, 1 jam setengah, ya. Jadi harap maklum ya, saya akan singkat, saudara ya, saya akan singkat. Kalau bisa nanti 15 menit lah, tapi nggak mungkin 15 menit. Nah, kita akan masuk pertama adalah
latar belakang historisnya. Jadi kalau seperti sebuah pohon di hutan yang lebat, kita mau mendekati pohon itu, maka kita harus merintis dulu jalan untuk masuk menemukan pohon itu seperti apa bentuk pohon itu. Baik kita bisa memberikan nilai kepada pohon tersebut. Itu pohon apa? Jenis pohon itu apa? Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan mendekati teks ini dari latar belakang. Saudara, kalau kita membaca dalam teks Ibrani, ternyata kitab dari Ratapan pasal yang ketiga ini adalah puisi yang sangat indah. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu memakai abjad Ibrani A, Alef, saudaraku. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dia memakai abjad A, Akula, kemudian Alef, Alef. Jadi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dia memakai abjad B. Jadi begitu terus sehingga dikatakan, kalau boleh saya katakan bahwa Ratapan pasal yang ketiga ini adalah puisi yang paling indah di dalam Alkitab, saudara. Puisi yang paling indah di dalam Alkitab. Karena susunan bahasa Ibrani itu sangat tertata sekali. Sangat tertata sekali. Jadi setiap tiga ayat dia berganti huruf, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudaraku, ayat ini begitu indah, ayat ini sangat luar biasa. Nah, kita perlu mengetahui bahwa ketika Yeremia menuliskan kitab ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sedang ada di dalam pembuangan, saudara. Nah, kitab ini, puisi dalam Alkitab ini, dalam Ratapan pasal yang ketiga ini disebut dengan puisi akrostik. Kenapa disebut puisi akrostik? Karena dia sangat indah. Tidak ada yang menandingi. Bahkan kitab dari Nabi Salomo, yaitu kitab Kidung Agung, kitab Amsal, tulisan Salomo, pengkhotbah, tidak bisa menandingi keindahan dari Ratapan pasal yang ketiga. Nah, alangkah indahnya setiap bunyi, bahkan setiap lantunan dari kata-kata ketika mereka mengucapkan, itu sangat indah sekali. Nah, puisi itu terkenal ketika dilantunkan dengan bernada, saudara. Kalau contohnya, saudara yang dikatakan, begitulah ayam jantan bertotot. Kira-kira indah enggak? Tidak indah. Yang membuatnya indah apa? Di penekanan suara. Kukuruyuk, kukuruyuk. Itu kan kita waktu saya SD, saudara, itu pelajaran. Begitulah ayam jantan bertotot. Jadi lantunannya sangat indah. Nah, di dalam pembacaan teks Ibrani dia sangat indah pembacaannya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik keindahan puisi ini sebetulnya ada cerita yang menyedihkan. Ada kisah yang suram di balik puisi yang sangat indah ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puisi ini ditulis karena ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kerajaan yang ada di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, itu dibuang ke Babel, saudaraku. Dibuang ke Babel, dan mereka harus berada di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Nah, ketika mereka ada di Babel, disitulah Yeremia menuliskan kitab ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, awal pembuangan ke Babel dan 70 tahun mereka ada di sana, begitu indahnya puisi itu, tetapi tidak disertai keindahan hidup orang Israel, sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa memahami bagaimana hati Yeremia secara pribadi, saudaraku. Dia sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel, kepada orang Yehuda. Dia sudah menyampaikan bagaimana Tuhan itu terhadap mereka, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana penghukuman yang Tuhan akan lakukan kepada mereka. Tetapi orang Israel tidak pernah mendengarkan itu, sehingga itu membuat hati Yeremia menjerit, sehingga itu membuat hati Yeremia bersedih. Makanya dituliskan kitab Ratapan, saudaraku, karena penuh dengan
tangisan, saudara. Penuh dengan tangisan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contohnya kalau Yeremia, seandainya saya menjadi Yeremia pada waktu itu, saya berkhotbah dengan luar biasa kepada orang Yahuda. Orang Yahuda, saya tidak mau tunjuk saudara, pakai satu garis. Saya akan tunjuk pakai 5 garis. Hei orang Yeremia, orang Yahuda. Orang begini kan ke saya 4 saudara ya. Saudara 1. Saya begini. Hei orang Yahuda, bertobatlah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak mau mendengarkan. Dan itu membuat Yeremia sedih. Itu membuat Yeremia seperti kecewa, saudaraku. Dan kita bisa memahami hal itu. Kalau saudara melayani dan susah payah, tetapi kemudian apa hasilnya? Mungkin saudara akan berkata itu kepadanya. Kalau saudara tidak melayani dan tidak susah payah, tidak ada hasilnya, maka saudara akan mengatakan itu hal yang wajar. Karena tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak ada hasilnya, dan situasinya tidak mudah bagi Yeremia, nah saudara, itu menjadi sebuah pergumulan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang Yehuda ini ada beberapa hal yang sangat penting bagi orang Yehuda. Saudara, yang paling penting bagi mereka adalah pertama, kota Yerusalem. Pada zaman Daud, ibu kota dipindah ke Yerusalem dan kotanya itu sangat indah pada zaman Daud. Tetapi apa yang diberitakan tentang Yerusalem sudah porak-poranda dan tinggal puing-puing. Kemudian yang kedua yang dibanggakan oleh orang Yahuda adalah selain kota Yerusalem, yaitu mereka membanggakan yang namanya Bait Allah. Ini identitas mereka. Ini identitas mereka. Saudara, bahwa Bait Allah ini mereka sangat banggakan dan itu identitas mereka. Ingat Salomo membangun Bait Allah dengan bahan yang terbaik, dengan orang-orang yang terbaik, dikelola oleh orang-orang yang terbaik pada masa itu. Tentu hasilnya juga sangat baik dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Kemudian kebanggaan yang ketiga bagi mereka adalah apa? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebab itu sudah menjadi janji Tuhan bagi mereka. Artinya Tuhan menuntun mereka dari Mesir sampai ke Kanaan, dan Tuhan berikan itu Kanaan, dan itu menjadi satu kebanggaan bagi mereka, tanah Kanaan. Tetapi ketiga-tiganya itu semuanya diizinkan oleh Tuhan dihancurkan oleh orang Babel, dan mereka ditawan ke Babel. Saudara, bagi orang Israel, bagi orang Yehuda secara khusus, itu adalah identitas diri mereka. Orang Yahudi kalau membanggakan diri selalu atas Yerusalem. Coba kalau Yerusalem diotak putih, mereka langsung keluar. Kenapa? Karena itu identitas mereka. Baik Allah sampai sekarang tidak ketemu, mereka akan mendirikan dan mereka akan berusaha mendirikan. Kenapa? Karena itu identitas mereka. Ketika tanah mereka diserobot oleh orang Palestina, mereka akan berusaha merebut itu kembali. Kenapa? Karena perjanjian itu adalah merupakan identitas mereka. Coba saudara, kalau Tuhan mengambil yang paling penting dalam hidup kita, apa yang paling penting dalam hidup kita diambil oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, yang paling penting dalam hidup mereka diambil oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengambil yang paling penting dalam hidup kita, bagaimana? Ada orang kebanggaannya itu kecantikan, cantik. Bentar-bentar lihat kapan ya mau perawatan, gitu perawatan. Oh tanggal segini perawatan, kalau bisa diajukan lagi tanggal perawatannya. Ketika ada kelihatan mulai garis-garis di mukanya, waduh, dia busarnya itu setengah mampus, saudara. Ini apa ya? Ini garis apa ya? Kok di sini ada mengkerut ya? Kok di sini ada apa ya? Saudara, karena dia membanggakan kecantikan.
Ada orang membanggakan jabatan, ada orang membanggakan kekayaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan mengambil itu, betapa menyakitkan, saudara. Sesuatu yang kita anggap menjadi identitas bagi hidup kita selain Tuhan, maka Tuhan bisa mengambil itu. Seperti orang Israel, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Seperti orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dan orang Israel, saudara, akan menghadapi keadaan ini selama 70 tahun. Menghadapi keadaan itu selama 70 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara dibawa ke pembuangan, di hari pertama di pembuangan, datang firman Tuhan. Datang firman Tuhan. Kemudian kita harus di situ 70 tahun, saudara, di pembuangan itu. Itu yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Dan lebih parahnya lagi, yang mereka banggakan, yang mereka anggap paling penting dalam hidup mereka, diizinkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh orang Babel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin keadaan kita, saudara, saya tidak tahu apa yang sedang diambil oleh Tuhan yang paling penting dalam hidup saudara, atau mungkin belum diambil. Jangan sampai diambil, ya. Jangan sampai diambil oleh Tuhan, karena kita bisa menangis, menjerit, saudara. Nah, saudara, mungkin keadaan kita tidak akan berubah, atau akan berubah dalam kurun waktu yang panjang, saudara. Tetapi sesuatu yang harus kita ubah, yaitu cara pandang kita terhadap keadaan. Kadang Tuhan tidak memberikan kita kuasa untuk merubah, tetapi Tuhan selalu memberikan kita cara pandang untuk merubah keadaan. Keadaan kita tidak dirubah, tetapi Tuhan merubah cara pandang kita terhadap keadaan itu. Saya ambil salah satu contoh, saudaraku. Bunga mawar. Kalau saudara melihat, aduh, ada bunga mawar, tapi sayang ada durinya. Saudara mungkin kurang mencintai bunga mawar, ya, karena bunga mawar ada durinya. Tetapi coba kalau saudara ubah cara pandang saudara, iya ya, duri kok ada bunganya. Terbalik, saudara, ya, duri kok ada bunganya. Maka cara pandang kita itu akan mengubah kita, membuat kita mencintai bunga mawar, karena kita melihat bahwa ada duri yang berbunga. Tetapi kalau kita melihat bunga yang berduri, maka itu akan mengurangi minat kita untuk memiliki bunga mawar. Oke, ya? Nah, cara pandang ini penting. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara pandang yang benar melihat keadaan, cara pandang ini tanpa kita sadari akan merubah keadaan kita. Di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 akan memberikan kita cara pandang yang benar untuk menghidupi keadaan yang sedang kita hadapi. Ada sesuatu yang berbeda kalau kita membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Coba kita baca ayat yang ke-20 sama-sama. Ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Di ayat yang ke-20 ada galau, saudaraku. Yeremia itu galau. Dia katakan seperti ini, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Apa yang selalu teringat akan dia? Apa yang selalu teringat? Yaitu Yerusalem, Bait Allah, dan tanah Kanaan, saudaraku. Jadi ada suasana melo di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-21 perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di ayat yang ke-21, di situ ada gembira. Di situ ada semangat. Kalau di ayat yang ke-20 ada perasaan galau, ada suasana melo. Kemudian di ayat yang ke-21 ada gembira, ada semangat, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di cara pandang, saudaraku. Bedanya ada di cara pandang. Di ayat yang ke-20, kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti ini, saudara. Jiwaku selalu teringat akan hal itu
dan tertekan dalam diriku. Tetapi dalam terjemahan bahasa Ibrani, saya terjemahkan langsung begini. Jiwaku selalu mengingat akan hal itu dan terpuruk dalam jiwaku. Saya baca ulang sekali lagi. Jiwaku selalu mengingat akan hal itu. Apa yang selalu dia ingat? Permasalahan. Apa yang selalu dia ingat? Tantangan. Apa yang selalu dia ingat? Yaitu banyaknya persoalan hidup. Sehingga itu membuat dia terpuruk, saudara. Dirinya itu terpuruk. Orang yang bersedih lalu mengingat kesedihannya terus, mengingat persoalannya terus, mengingat masalahnya terus, maka orang itu jiwanya akan terpuruk. Yang selalu dia ingat masalah, yang selalu dia ingat persoalan, yang selalu dia ingat kesedihan, maka jiwanya akan terpuruk. Nah, kecenderungan orang adalah memikirkan masalah dan tidak akan memikirkan yang lain. Siapa di sini kalau ada masalah selalu dipikir, saudara, selalu dipikir terus. Padahal kita tahu bahwa hal itu tidak akan pernah menjadi solusi yang baik. Nah, itu yang dihadapi oleh Yeremia. Kecenderungannya memikirkan masalah dan tidak akan memikirkan yang lain. Dihadapi Yeremia. Bukan teringat, tetapi selalu teringat. Jadi bukan hanya teringat. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, bukan hanya teringat, tetapi dia selalu teringat akan masalah tersebut. Ada banyak orang Kristen yang selalu mengingat persoalan dan masalah, dan akhirnya menjadi orang yang terpuruk. Imannya terpuruk, kesetiaannya terpuruk, semua terpuruk. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam kondisi seperti ini? Saudara, Yeremia memberikan kita tips yang baik di ayat yang ke-21. Tetapi hal ini yang aku perhatikan, sebab itu aku berharap. Terjemahan bahasa Indonesia begitu, saudara ya. Aku berharap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir seluruh terjemahan bahasa Inggris kalau kita memperhatikan seperti ini terjemahannya. Inilah yang aku ingat dan aku pikirkan. Inilah yang aku ingat dan yang aku pikirkan dalam terjemahan bahasa Inggris. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata kedua terjemahan tadi kedua-duanya tidak tepat. Baik terjemahan bahasa Indonesia maupun terjemahan bahasa Inggris, kedua-duanya tidak tepat. Kenapa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam terjemahan bahasa Ibraninya dikatakan seperti ini, bahwa aku mengembalikan ke dalam hatiku hal-hal inilah yang aku kembalikan ke dalam hatiku. Dalam terjemahan bahasa Ibrani ayat yang ke-21 seperti ini. Hal-hal inilah yang aku kembalikan ke dalam hatiku. Saudara, apa yang dikembalikan oleh Yeremia ke dalam hatinya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata Yeremia itu mengembalikan rahmat, mengembalikan kasih setia, mengembalikan kesetiaan Tuhan. Artinya, sebelumnya di hati Yeremia ada kasih setia, ada rahmat, ada kesetiaan. Ketika ada masalah, kasih setia, kesetiaan, dan rahmat tadi pergi, saudaraku, digantikan dengan kesedihan. Oke ya? Makanya Yeremia memakai terjemahan, aku mengembalikan ke dalam hatiku. Dia kembalikan lagi rahmat itu, dia kembalikan kasih setia itu, dia kembalikan kesetiaan itu. Yang sebelumnya dia miliki, ketika ada masalah, semua itu pergi. Kemudian dia kembalikan lagi ke dalam hatinya. Sehingga di ayat yang ke-21 dikatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan bahasa Indonesia, aku akan berharap. Beda, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada di sini agak berbeda sedikit. Bahwa di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu aku akan berharap. Aku akan berharap, berarti belum tentu berharap. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat terjemahan lain, di situ dikatakan,
Aku memiliki pengharapan. Aku memiliki pengharapan. Jadi bukan akan berharap, tetapi aku akan memiliki pengharapan. Mengapa saudaraku? Orang yang memiliki harapan akan berharap. Oke? Orang yang memiliki pengharapan, dia akan berharap. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang akan berharap, belum tentu dia memiliki pengharapan. Karena dia akan berharap. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, dia akan berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah inilah yang dikembalikan oleh Yeremia ke dalam hatinya. Ini berbicara tentang cara pandang. Engkau akan memandang persoalanmu terus atau memandang Tuhan? Itu cara pandang. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, seperti bunga mawar tadi, tergantung cara pandang kita bagaimana. Contohnya saudara, kalau saudara punya istri yang cerewet, ya, cerewet, pagi, siang, malam, cerewet, ngomong aja terus. Tidak ada yang mau diomongin terus. Diulang-ulang, ada seperti itu ya istri begitu ya, diulang-ulang. Udah diulang tadi, 1 jam lagi diulang lagi. 1 jam lagi diulang lagi hal yang sama. Saudara, kalau saudara cara pandangnya salah, saudara akan berkata, aduh, ini rumah sudah rumah tangga rumit, datang lagi istri bikin rumit. Tapi coba kalau cara pandang saudara-saudara ubah, begini saudara cara pandangnya. Kita tidak usah beli radio, tidak usah beli televisi, ya, tidak usah beli alat pengeras yang lain, semuanya sudah tersedia. Karena istri kita bekerja dari pagi sampai sore, saudara. Cara pandang kita berubah. Cara pandang kita. Nah, cara pandang itu perlu, saudara. Cara pandang ini perlu. Kadang kita berpikir bagaimana mengubah keadaan, tetapi Tuhan memberikan kita cara pandang yang berbeda. Mungkin keadaan tidak berbeda, tetapi cara pandang kita terhadap keadaan itu akan berbeda. Sehingga cara pandang kita yang berbeda itu akan membuat kualitas hidup kita juga menjadi berbeda. Oke ya? Karena hidup kita akan berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kan sekarang ini, zaman-zaman sekarang, saudara, waduh, sangat gawat sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini enggak begitu gawat. Kalau di Jakarta, saudara ya, wah, kacau, saya bilang, kacau saudara, kehidupan itu kacau. Yang tidak halal juga bisa dihalalkan, saudara, demi uang. Yang tidak halal bisa dihalalkan demi uang. Demi hanya, ini kampung tengah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu majas, saudara ya, majas itu berarti cerita yang tidak benar terjadi, tapi ada ceritanya, contohnya, seperti ini, saudara. Majas itu seperti ular berbicara. Jadi suatu ketika, ada seekor ular, saudara gitu. Seekor ular bisa berbicara, tengah-tengahnya bisa berbicara, ya, ekornya bisa berbicara, kepalanya bisa berbicara, saudaraku. Itu majas, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ular ini mengadakan rapat, kepala, perut, dan ekor itu masing-masing mengajukan pendapat. Datang si ekor berkata, kamu selalu di depan, kamu selalu dapat makanan lebih dahulu. Tapi saya ada di ekor, saya selalu dapat bagian yang terakhir. Sekarang saya akan di depan duluan, kamu di belakang. Kemudian bagian kepalanya bilang, ya nggak bisa, saya harus tetap di depan, kamu di belakang. Sudah takdirnya seperti itu. Kemudian datang yang bagian perut berkata seperti ini, ya terserah saja, yang mana yang di depan, yang penting saya makan. Karena dia bagian perut, saudara ya. Yang mana saja, ya yang penting saya kenyang. Artinya mau kepala yang duluan atau ekor yang jalan duluan, terserah, yang penting dia makan. Akhirnya setelah rapat itu setujulah bahwa ekor yang jalan duluan. Setelah setuju,
Mulai besoknya mereka jalan dan ekornya yang jalan duluan. Wah, jalan duluan. Jalan-jalan, kan tidak ada matanya saudara. Yo, jurang kemana, ke semak belukar yang berduri. Tahu kan ular itu sisiknya kan tidak boleh dia berlawanan arah ya. Wah, mulai itu sisiknya itu pada terbuka semua karena berlawanan arah. Berlawanan arah. Saudara? Wah, ini si bagian perut sudah mulai mengeluh. Aduh, saya kok sakit sekali di badannya bagian tengah. Saya terkelupas semua. Tapi sampai sekarang belum makan. Orang tidak bisa makan. Orang ekor saudara ya, tidak bisa ngasih makan. Akhirnya, wah, si kepala juga mulai mengeluh. Karena mereka tidak makan satu hari. Akhirnya, udah, kita rapat lagi. Udah, mulai besok, kepala yang jalan di depan. Datang si bagian tengah bilang, sudah terserah, yang penting saya makan. Artinya seperti ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu mungkin cerita tidak benar, karena itu majas namanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pernah belajar, ada majas saudara kita. Ada majas, ada dalam bahasa Ibrani, ada majas tautologi, macam-macam majas itu saudara kita. Dan salah satunya adalah majas seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang seperti itu. Yang penting apa? Yang penting makan. Entah itu hasilnya dari mana, yang penting makan. Dia bagian tengah, bagian perut. Dia selalu urusan kampung tengah, saudara ya. Kampung tengah. Hari ini pemerintah kemana? Apa? Kira-kira kampung tengah hidup enggak? Nah, dia selalu memikirkan kampung tengah, saudara. Ketiga, dia selalu menghalalkan banyak cara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara pandang kita itu sangat perlu, saudara. Kadang kita berpikir solusinya kita diberi kuasa. Siapa yang tidak senang kuasa, saudaraku? Wah, saya percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Saudara yang dikasih, kita berpikir bahwa solusi untuk masalah itu adalah kuasa. Tetapi kita tidak pernah berpikir Tuhan memberikan kita kuasa untuk merubah cara pandang kita terhadap keadaan. Ini yang dilakukan oleh Yeremia. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, saudara? Merepek dan bagaimana? Saya tidak tahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang bangun pagi itu begini. Puji Tuhan, saya hidup lagi. Puji Tuhan, semangat dia. Ada orang bangun pagi seperti ini. Hidup lagi. Jadi dia kepingin mati, saudaraku. Saudara pernah punya masalah sampai saudara itu bermimpi mati? Pernah? Pernah seperti itu? Saya pernah, saudaraku. Saya pernah punya masalah yang berat sampai saya itu bermimpi mati, saudaraku. Saya bermimpi mati, kemudian saya senang, saudara ya. Masalahnya terlepas. Tiba-tiba saya bangun, saudara. Wah, kenapa saya tidak jadi mati, saudaraku ya? Kenapa? Karena begitu berat masalah itu. Kita sampai mimpi mati, saudara. Sudah mimpi mati lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena terlalu berat masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika cara pandang kita ubah, maka semuanya itu akan berubah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada cara pandang yang Tuhan mau kita miliki. Nah, cara pandang ini, saudara. Saya minta kita konsentrasi dalam bagian ini. Yang tadi yang saya khotbahkan dilupakan boleh, tapi jangan dilupakan semua. Tapi yang untuk ini kita konsentrasi. Yaitu cara pandang apa yang Tuhan mau kita untuk miliki. Pertama, keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang ini, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Betul tidak? Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi dalam hidup kita sekarang ini, seperti sekarang ini, lebih buruk, tetapi kenyataannya tidak. Kalau kita melihat kehidupan kita, saudara, Tuhan mau membunuh kita itu tidak masalah.
Karena Tuhan melihat hidup kita tidak benar, Tuhan mau membunuh itu tidak masalah. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi dalam hidup kita sekarang, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Nah, di mana poin ini saya temukan? Di ayat yang ke-22a. Coba kita baca ayat yang ke-22a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia menulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau dibalik, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Hampir semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya seperti itu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Jadi subjeknya bukan tak berkesudahan, tetapi subjeknya adalah kasih setia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, subjek dari tidak berkesudahan adalah kasih setia. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris hampir semua, saudaraku. Baik itu New International Version maupun itu King James maupun terjemahan-terjemahan lainnya, dia memakai yaitu subjeknya itu adalah kasih setia. Saudara, mengapa ada terjemahan? Mengapa ada perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mengapa ada terjemahan agak berbeda? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya itu berbeda, saudaraku. Oke ya, saya minta kita konsentrasi dalam hal ini. Ternyata dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya itu berbeda. Subjeknya bukan kasih setia. Subjeknya bukan tidak berkesudahan seperti dalam bahasa Indonesia, bukan kasih setia seperti dalam bahasa Inggris, tetapi subjeknya itu adalah orang Israel, orang Yehuda. Itu subjeknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau dia kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kira-kira seperti ini, saudaraku. Kasih setia Tuhan, oh kasih setia Tuhan, aku tak berkesudahan. Subjeknya aku, subjeknya itu kami. Orang pertama jamak, saudaraku, kami, kita. Itu dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya, saudaraku. Jadi subjeknya itu kita, kami. Jadi kalau saya masukkan terjemahannya begini, oh kasih setia Tuhan, kami tidak berkesudahan. Kalau Tuhan mau membunuh kita sekarang, itu bisa Tuhan lakukan. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak lakukan. Ternyata kita tidak berkesudahan. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Cara pandang Yeremia ini sangat luar biasa sekali. Inilah cara pandang Tuhan terhadap hidup kita. Inilah cara pandang yang harus kita miliki. Bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya Tuhan membunuh saudara. Termasuk saya, sudah sepatutnya Tuhan membunuh saya. Karena saya melihat mungkin nilai hidup saya yang tidak bagus, tidak baik di tahun 2021. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya adalah subjek dari kasih setia Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa saja memusnahkan bangsa Yehuda karena tegak tengkuk. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan hanya menghancurkan, mengambil semua yang penting dalam hidup mereka. Bait Allah, kota Yerusalem, dan tanah perjanjian diambil oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak dibunuh oleh Tuhan. Sewajarnya mereka dibunuh oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan, mereka tidak berkesudahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita. Seharusnya yang lebih buruk kan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Saudara, ketika kita berbuat dosa yang menyakiti hati Tuhan. Siapa di sini pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan itu tetap tidak membunuh kita? Kita kan?
Kenapa? Karena kita subjek dari kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan membandingkan dirimu dengan yang tidak pantas untuk dibandingkan. Jangan membandingkan dirimu dengan yang tidak pantas dibandingkan. Membandingkan dirimu dengan kebenaran. Kemudian cara pandang kedua. Cara pandang kedua yang Tuhan inginkan kita miliki. Kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Mari kita lihat, yaitu bagaimana cara Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan. Ini perlu, saudara. Bagaimana cara Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ketiga kata ini dipakai oleh Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan. Pertama tadi rahmatnya, yang kedua kasih setianya, yang ketiga kesetiaannya. Dipakai oleh Yeremia ketiga kata itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan untuk menggambarkan kebaikan Tuhan. Mungkin kita bingung, apa sih ketiga kata itu? Nah, saya akan coba menjelaskan supaya saudara mengerti bagaimana kebaikan Tuhan itu. Saudara, pertama saya akan menerangkan tentang kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani, saya akan menyebutkan ini, saudara langsung melupakan saja, gak usah diingat, sebab itu tidak mengurangi keselamatan. Oke ya, kasih setia, hesed. Hesed. Supaya tepat pengucapannya, coba saudara ucapkan hesed. Kalau saudara yang di samping saudara itu merasa bau, berarti udah pasti sudah hesed. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hesed. Hesed itu adalah kasih setia. Jadi bukan hanya sekedar kasih, namanya kasih setia, kasih pakenan, saudara. Kasih perjanjian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pernah enggak menemukan di buku-buku kitab lain selain Alkitab seperti ini? Aku kasih setia kepadamu. Pernah? Gak pernah ya? Ada pernah. Atau saudara punya cowok nih, mau nembak dia kan, udah PDKT dulu, kan. Kemudian dek, ini Koko ini kasih setia sama kamu. Saudara bisa langsung dilempar pakai sendal saudara. Maksudnya apa? Kan nggak pernah, itu nggak umum di luar Alkitab, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah dia memakai kasih setia, yaitu covenant. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi siang saya sudah menyinggung ini di Rosari, saudara, cinta dalam keluarga, bahwa ternyata kasih setia itu adalah kasih perjanjian, saudara. Kasih setia itu adalah kasih perjanjian. Jadi seperti ini, saudara. Saudara suami istri nih, ya. Saudara suami istri, waktu saudara menikah pertama kali, dasarnya kan sebenarnya bukan cinta. Dasar pernikahan itu bukan cinta. Karena cinta itu dalam arti kemesraan, begitu lihat seorang cewek, waduh, kok darah saya, jantung saya kok berhenti ya ketika melihat dia. Kemudian, wah, ketika dia itu mengucapkan satu kata, kok saya menerjemahkannya itu sampai 1000 kata ya, romantis sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan, tetapi kasih perjanjian itu adalah kasih waktu saudara mengucapkan janji di hadapan Tuhan, janji nikah. Kan di situ dikatakan, aku akan menerima engkau sebagai istriku atau sebagai suamiku, baik pada waktu kesusahan, baik pada waktu kelimpahan, baik pada waktu kekurangan, baik pada waktu kelimpahan, baik pada waktu sakit. Nah, sakit ini banyak, saudara ya. Sakit uang, termasuk sakit jiwa, saudara ya. Termasuk sakit jiwa. Engkau harus menerima dia apa adanya. Sampai apa? Sampai maut memisahkan. Kasih perjanjian adalah kasih seperti kasih setia.
Jadi saudara bisa kurang cinta kepada pasangan saudara, tetapi ketika saudara mengingat bahwa ada perjanjian, itu akan membangun kembali hubungan saudara. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita bukan karena Tuhan itu melihat kebaikan kita, tidak. Bukan karena Tuhan itu melihat cinta ada di dalam hati kita, tidak. Tetapi karena kasih perjanjian. Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau tidak setia, aku setia. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa ingkar terhadap perjanjiannya. Dia akan tetap mengasihi kita. Nah, Yeremia memakai kata kasih setia ini. Jadi kasih setia ini sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu, hanya Alkitab yang memakai kata kasih setia. Yang lain tidak ada memakai. Saudara mau lihat, mau saudara baca di surat-surat Alkitab mereka, kitab suci mereka, saudara tidak akan menemukan yang namanya kasih setia. Dan hanya Tuhan saja yang memiliki kasih setia. Dan subjek dari kasih setia itu adalah saudara dan saya. Yeremia memakai kata itu yang pertama. Kemudian dia memakai kata yang kedua, yaitu rahmat, saudaraku. Rahmat ini berbicara tentang, yaitu berkaitan dengan kasih, tetapi ditujukan kepada orang berdosa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti saudara dan saya adalah orang berdosa, orang yang membutuhkan. Nah, itu rahmat, saudaraku. Itu rahmat Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita malang, ketika kita menjadi orang-orang yang susah hati, maka Tuhan menunjukkan rahmat-Nya bagi kita. Itu rahmat. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani dia memakai kata emunah. Emunah ini berkaitan dengan kasih dalam arti begini. Supaya bisa dibedakan ya. Dalam arti begini. Kasih yang mengandung kepastian. Kasih yang mengandung kepastian. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia memakai kata, meminjam kata kesetiaan. Tapi dalam bahasa Ibrani dia ini mengartikan kasih yang permanen. Kasih yang mengandung kepastian di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasih itu dijadikan sandaran hidup kita. Kasih itu menjadi sandaran hidup kita. Tuhan itu adalah kesetiaan bagi kita. Kita bisa menyandarkan, kita bisa bersandar kepada kasih Tuhan. Kita bersandar kepada kepastian. Itu kesetiaan. Untuk apa kita bersandar kepada Tuhan kalau dia tidak setia? Tetapi karena dia memiliki kesetiaan, yaitu kasih yang mengandung kepastian, sehingga kita bersandar kepada dia. Kalau tidak ada kepastian, ngapain kita bersandar kepada seperti itu? Nggak mungkin kita bersandar, ya. Nggak mungkin kita bersandar. Tapi karena mengandung kepastian, maka kita bersandar kepada itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kata yang dipakai oleh Yeremia untuk menggambarkan kebaikan Allah yang kaya dalam hidup kita. Hidup kita bisa sulit, tetapi kebaikan Allah kaya di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus memiliki pengharapan supaya kita bisa berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya suka dengan cara Yeremia mengungkapkan begini. Rahmat Tuhan itu tidak ada habisnya, tetapi kesetiaan Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu ada dan selalu baru, beda ya. Saya dulu waktu praktek dulu sekolah kita di Surabaya, kemudian saya praktek di Kalimantan, di tempat pastor di mana saya ada. Biasanya kalau masak makanan itu, saudara, hari Minggu itu banyak sekali sekali masak. Dan makanan itu tidak boleh dibuang, harus habis. Berapa hari pun harus habis. Mau 1 minggu, ya tetap harus dihabiskan. Jadi selalu ada, saudara, tapi tidak baru. Selalu ada makanan itu, tetapi tidak baru. Kasih setia Tuhan itu dia gambarkan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Bukan selalu ada, tetapi selalu baru. Karena selalu ada,
belum tentu selalu baru, tapi selalu baru akan terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak habis-habisnya berbeda dengan selalu baru. Hidup kita kadang diwarnai kesusahan yang besar, tetapi Tuhan akan menyegarkan kita dengan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak berjanji sekali charger langsung 1 tahun. Enggak, saya tidak memberikan solusi seperti itu. Jangan saudara mendengarkan khotbah ini langsung masalah saudara selesai semua. Enggak, saudaraku, tidak akan selesai malam ini. Tetapi itu akan bertahap diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi cara pandang kita itu perlu di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir saudaraku. Pada waktu engkau bangun pagi, Tuhan akan selalu menyediakan kasih setianya yang selalu baru, anugerahnya yang selalu baru, kebaikannya yang selalu baru, dan kamu tidak akan berkesudahan. Amin. Yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, cara pandang yang ketiga. Nah, ini lemah tadi sih, saudara. Nah, oke ya. Yang cara pandang yang ketiga yang Tuhan inginkan adalah ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau lihat, sebetulnya siapa yang berkata, dia berkata tentang siapa? Kan kalau kita baca ayat ini, seperti itu ya. Siapa yang berkata, dia berkata kepada siapa? Kalau kita baca, Tuhan adalah bagianku. Siapa yang berkata? Yeremia. Kemudian, kepada siapa dia berkata? Kepada dirinya sendiri, saudara. Ini namanya self-talk, saudaraku. Yaitu berbicara kepada diri sendiri. Dan Yeremia mempraktekkan ini, saudara. Dia katakan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV itu akan menolong kita untuk menerjemahkan ayat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mengatakan, I say to my soul, aku berkata kepada jiwaku. Jadi si Yeremia itu berkata kepada jiwanya. Apa yang dia katakan? Apa isi pembicaraannya terhadap dirinya? Tuhan adalah bagianku. Itu dia katakan kepada dirinya. Tuhan adalah bagianku. Jika saudara ada masalah, katakan Tuhan adalah bagianku. Itu namanya self-talk. Oke ya? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan begini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bicara pada diri sendiri, contohnya, waduh, ini untuk saya sudah baru tidak ya? Kira-kira bagaimana penampilan saya? Jangan berbicara seperti itu juga, itu self-talk juga, tapi itu negatif, saudara. Nah, self-talk dengan Tuhan, saudara, ini akan menolong kita. Apalagi kita dalam berkeluarga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita dalam berkeluarga. Siapa di sini yang sudah punya anak remaja? Ada, punya anak remaja, punya anak kecil dan lain sebagainya. Saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, self-talk ini perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan, apalagi suami istri, saudara ya. Ini perlu kita kembangkan. Mengapa? Ini akan mengurangi cerewet saudara. Apalagi ibu-ibu yang suka cerewet terhadap suami, terhadap anak-anak. Self-talk ini akan mengurangi cerewet saudara. Bagaimana caranya? Ketika saudara melihat keadaan tidak begini, keadaan berlawanan, saudara harus berkata kepada diri saudara, kalau saya melakukan begini, pasti tidak terjadi seperti ini. Saya melakukan ini, makanya terjadi seperti ini. Jadi dia bicara kepada dirinya. Jadi saya akan melakukan ini supaya terjadi begini. Jangan kita banyak menceritakan kepada orang lain. Itu tidak akan menolong. Mungkin menolong sedikit penghiburan. Tapi ya cukup di situ.
Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita self-talk dengan diri kita dengan benar, kita katakan Tuhan itu bagianku. Tuhan itu bagianku. Apapun masalah yang terjadi, Tuhan itu bagianku. Itu self-talk orang yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Yeremia berkata seperti ini, saudara. Tuhan adalah bagianku. Yeremia sedih karena melihat pemberian-pemberian Tuhan sudah musnah. Tanah perjanjian sudah musnah, Yerusalem sudah musnah, bait Allah sudah musnah. Semua kebaikan yang diberikan oleh Tuhan tampaknya sudah musnah. Tetapi Yeremia menghibur diri dengan mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Seolah-olah Yeremia mengatakan, yang paling penting bukan pemberian Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan. Ketika dia berkata Tuhan bagianku, Yeremia itu sedang berkata kepada dirinya, yang paling penting itu bukan pemberian Tuhan, hai jiwaku. Tetapi yang paling penting itu bagi jiwaku adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu malam hari ini saudara, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia memakai portion itu, dia artinya seperti ini. Dia ada bagian kita. Jadi sudah ada bagian kita. Tuhan itu menjadi bagian kita. Seperti ini saudaraku. Diartikan seperti ini. Ketika orang tua kita, mungkin dia orang kaya, kemudian dia bagi warisan, saudara. Dia bagi warisan. Nah, kamu dapat tanah yang di sana 10 hektar ya. Perbatasannya ini, seratnya ini bagianmu. Nah, seperti itu kira-kira bagian itu. Jadi Tuhan itu langsung bagian kita, diberikan oleh orang tua kita. Nih, karena yang di sana, surat-suratnya ini, itu menjadi bagianmu. Sah menjadi bagian kita. Ketika kita mengatakan Tuhan itu bagianku, seperti itu pengertiannya, saudara. Jadi bukan hanya mengambang, tetapi benar-benar Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu malam hari ini, mari saudaraku, mari kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya bersukacita mendapat Tuhan, maka saudara sudah memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkata, saya bersukacita mendapatkan Tuhan, maka itu adalah cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita tidak bisa mengubah cara pandang kita, maka semuanya akan salah di hadapan kita. Yang membuat kita bahagia adalah pribadi Tuhan, bukan benda. Pribadi itu yang membuat kita berbahagia. Yang membuat saudara bersukacita bukan kado, tetapi cinta. Tetapi cinta yang dibungkus dengan kado, itu yang membuat kita berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mungkin mendapatkan door prize saudara pasti senang. Tetapi jauh senang lagi ketika kita dapat kado dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita kasihi, yaitu Tuhan semesta alam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat penutup saudara, di ayat yang ke-24, saya akan bacakan sekali lagi seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Kristus telah mati di atas kayu salib, dan dia telah menebus dosa kita. Dia menebus dosa masa lalu kita, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan mengampuni kita. Itu sudah final, dan itu sudah sempurna diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia memberikan pengampunan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena dia mengingat kasih setia yang pernah diucapkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ingat kasihnya yang besar. Ingat dia rela mati buat saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Kita akan angkat satu pujian. Musik akan Tuhan selalu menolongku. Oh, gimana ya? Iya. Saudaraku, kita ingin mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Pujian ini berkata, terhelai rambutku tidak meninggal bekerja tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Kasih sempurna. Amin. Saya yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebaik rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.